Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2023 nih ya. Yang semakin hari waktunya semakin berjalan dan akan memasuki fase-fase atau tahapan-tahapan berikutnya ya. Saat ini adalah fase di mana akan masuk ke pembuatan akun dan verifikasi. Yang kemarin itu di pra-pendaftaran sudah berlangsung ya. Tinggal menunggu hasil-hasil verifikasi untuk para warga yang sudah melakukan pra-pendaftaran atau memang wajib melakukan pra-pendaftarannya. Siapa aja yang bisa melakukan pra-pendaftaran itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Mas Eka tidak akan bahas di sini. Di sini Mas Eka akan membahas uh, kira-kira kartu keluarga yang seperti apa sih yang bisa diverifikasi atau yang harus disiapkan untuk verifikasi itu? Apakah kartu keluarga lama itu bisa diverifikasi? Apakah kartu keluarga baru tidak berganti alamat dan tidak berganti data, apakah bisa diverifikasi? Kemudian kakak yang seperti apa yang harus diupload, formatannya seperti apa? Bentuknya, scan-nya seperti apa, nanti Mas Eka akan berbagi informasinya di video kali ini. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Mungkin banyak para warga yang sedang bingung, ini kakaknya bisa dipakai nggak sih, ini kakaknya bisa diupload nggak sih? Kalau diupload bisa ya, kakaknya bisa diverifikasi atau tidak sih? Karena saya masih menggunakan kartu keluarga yang lama nih. Apakah memang kartu keluarganya harus kartu keluarga yang berbarcode untuk PPDB tahun ini diverifikasinya? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa PPDB di tahun 2023 ini agak sedikit berbeda ya, menambah lagi rangkaiannya. Jadi kalau dulu begitu ajuan akun atau pembuatan akun dia tinggal membuat akun saja, tidak perlu repot-repot. Nah, tapi kalau yang saat ini yang di tahun 2023 ini sebelum melakukan pembuatan akun, jadi kartu keluarganya nanti akan diverifikasi terlebih dahulu. Bagaimana cara memverifikasinya atau langkah-langkah apa aja yang harus disiapkan sebelum melakukan verifikasi itu udah Mas Eka bahas juga di video sebelumnya, silakan disimak ya. Nanti juga Mas Eka akan buatkan tutorialnya untuk cara membuat aktivasi akun ataupun cara verifikasi kartu keluarganya. Nah, di video kali ini Mas Eka coba menjelaskan terlebih dahulu kartu keluarga yang seperti apa yang bisa diverifikasi. Karena apa? Karena informasi yang beredar gitu ya di para warga sekolah, katanya kartu keluarganya tidak boleh yang lama, harus kartu keluarga yang barcode. Mas Eka bagaimana tuh? Mas Eka, saya kartu keluarganya itu dari yang lama terus sekarang cetak baru yang barcode. Kan di keterangannya ya, di ketentuan umumnya tercatat sebagai warga DKI Jakarta di dalam kartu keluarga minimal 1 Juni 2023. Tapi saya ganti kartu keluarganya itu yang baru, di situ keluarnya tuh tertulis tanggalnya tanggal 31 Maret 2023. Gimana tuh Mas Eka, itu kan belum setahun kartu keluarga yang baru, tapi kartu keluarga yang lama saya udah nggak ada juga gitu kan, tidak ada yang berubah datanya, semuanya masih sama gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada yang berubah, hanya mengganti dari yang lama ke yang baru, itu tidak ada masalah ya, bisa diajukan. Pasti nanti teman-teman di sekolah ya, petugas verifikator di sekolah juga sudah paham karena sudah dikasih tahu bahwa tidak berpatokan pada tanggal terbitnya dokumen. Ya, tapi nanti bisa dicek di nomor kartu keluarganya. Jadi nomor kartu untuk para warga nih nanti tinggal dicek aja nomor kartu keluarganya berubah atau tidak. Sebab apa? Sebab di nomor kartu keluarga itu tertera kapan kartu keluarga itu diterbitkan. Ya, itu teman-teman yang di sekolah sudah diberitahu bahwa tidak terpatok dari yang bawah, tapi bisa dilihat dari atas. Kecuali kalau misalkan gini, kartu keluarganya kartu keluarga yang udah barcode keluaran 2 Juni tahun 2022 gitu kan, karena mungkin baru gitu kan. Nah, itu nomor kakaknya nanti dicek pasti bakalan sama tuh ya, tanggal 2 Juni 2022 gitu kan. Tidak akan bisa dihilangkan gitu kan. Nah, itu yang tidak bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan dari kartu keluarga yang lama kemudian sekarang cetak lagi ke kartu keluarga yang baru, tidak ada yang berubah sama sekali,
hanya tanggal cetaknya saja, cetak dokumen saja yang berubah, itu nanti di nomor kartu keluarga juga akan terlihat bahwa oh ini kakaknya kakak lama, pasti nanti akan lolos di verifikasi. Itu yang pertama. Jadi jelas ya, bahwa kartu keluarga yang berbarcode sama yang tidak berbarcode itu tetap bisa digunakan ya, kartu keluarga yang lama juga bisa digunakan, yang penting di-scan asli. Nah, ini masalah scan men-scan. Jadi kalau yang kartu keluarga yang lama kan jelas tuh ya, warnanya ada yang warna biru ya, di-scan ya real gitu kan, scan seperti itu ya udah scan ya. Tapi kalau yang barcode ini kan agak sedikit berbeda ya. Kertasnya kertas HPS lembar putih gitu kan, terus hanya ada barcode-nya aja. Di fotokopi pun warnanya sama gitu ya. Jadi di print maupun di fotokopi warnanya sama. Mungkin begitu di scan juga tetap sama gitu kan, gak ada yang beda. Cuma kalau yang si kartu keluarga yang lama ini yang biru ya pasti bakalan terlihat dia hasil fotokopi ataupun aslinya gitu. Tapi kalau yang kartu keluarga yang baru yang barcode sama aja, walaupun di print maupun di fotokopi hasil scanannya pasti hitam putih sama aja gitu ya. Nah, itu scanannya harus benar-benar terlihat, jangan sampai scanannya itu terpotong ya, terus angkanya tidak jelas, kemudian pada saat men-scan burem, tidak terbaca. Pastikan nomor kartu keluarganya itu terbaca. Ya jelas kalau nomor kartu keluarga mungkin terlihat ya karena besar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nomor NIK ya, NIK calon peserta didiknya. Itu kan kadang rapat-rapat ya, angkanya kecil-kecil. Nah, itu pastikan benar-benar tajam, benar-benar terlihat gitu kan, sehingga nanti memudahkan tim verifikatornya gitu kan. Teman-teman yang memverifikasinya itu sangat mudah untuk melihatnya. Kalau misalkan gambarnya burem, gambarnya terpotong, kemudian ngeblur dan segala macamnya, apalagi kalau yang diusek-usek tuh ya, diedit-editnya itu ketahuan banget. Nah, ini akan menyulitkan teman-teman verifikator untuk memverifikasinya. Nanti pada akhirnya misalkan kayak burem nih, burem udah itu karena saking banyaknya berkas, ketika burem kayak begitu udah langsung aja ditolak, kemudian dikasih keterangan kartu keluarga burem tolong upload lagi. Nah, ini kan makan proses lagi. Nanti para warga begitu aja, ya aduh ditolak nih verifikasinya, upload lagi gitu kan. Makanya di video sebelumnya itu Mas Eka menjelaskan atau memberikan tipsnya, siapkan dari sekarang terlebih dahulu gitu kan. Pastikan memang kartu keluarganya itu benar-benar bersih, clean itu kan, sehingga ketika di scan ya, scannya boleh nggak Mas Eka di luar, di fotokopi dan segala macam, ya bebas, scan mah silakan aja di mana aja. Tapi kalau memang bisa menggunakan handphone ya alhamdulillah banyak kok aplikasi-aplikasi scan yang menggunakan handphone sekarang. Yang penting tajam ya, yang penting terlihat jelas detailnya gitu kan, benar-benar terang terlihat, sehingga nanti teman-teman yang di sekolah pada saat memverifikasinya itu enak. Karena masyarakat juga pernah dapat kayak begitu, disuruh di-scan malah dipoto gitu. Nggak masalah sih sebenarnya kalau misalkan mau dipoto juga dalam bentuknya PDF. Cuma permasalahan adalah biasanya kalau misalkan dipoto itu kurang tajam gitu kan, kurang terlihat jelas, sehingga burem dan segala macam. Pada akhirnya ya udah kita nggak mau pusing, udah langsung aja ditolak verifikasinya karena misalkan kakaknya burem atau segala macam. Jadi pertama ya, kartu keluarga yang lama sama yang baru apakah bisa digunakan? Bisa, dua-duanya bisa digunakan selama kartu keluarga yang lamanya itu tercatat sebelum tanggal 1 Juni 2022 ya. Intinya seperti itu. Terus yang kedua, kartu keluarganya itu benar-benar di-scan secara clear, jelas ya, jangan sampai burem, terpotong, kemudian nggak jelas angkanya, terus mengsong-mengsong di scan-nya. Nah, itu benar-benar scan real, bagus gitu kan. Kalau bisa satu kotak gitu rata, kan kadang ada para warga nih nyeken ngasal aja, ada yang mengsong lah segala macam. Nanti kasihan verifikatornya yang mengecek. Jadi pastikan hasil scanannya bagus ya. Mau scan-nya di luar, mau scan-nya di mana silakan ya. Kalau menggunakan handphone juga banyak aplikasi-aplikasi scanner di handphone, tinggal download aja di Play Store-nya atau ya di Play Store-nya tinggal download aja kalau memang nggak mau ribet ke warnet dan segala macam. Terus yang ketiga, kalau misalkan saya alamatnya pindah Mas Eka, kartu keluarganya nanti yang diakuin yang mana ya? Nah, ini bingung nih, kartu keluarga yang diakuin yang mana. Misalkan kartu keluarga lamanya itu di Jakarta Selatan ya.
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dia di Jakarta Selatan ya. Kemudian di tanggal 8 Agustus tahun 2022 dia pindah nih ke Jakarta Barat. Nah, itu kakaknya yang digunakan yang mana Mas Eka, yang baru apa yang lama? Ya sesuai dengan cut off-nya, maka data yang digunakan adalah data kartu keluarga yang lama. Sebab apa? Kartu keluarga yang barunya itu kan baru keluar di tanggal 8 Agustus 2022, sementara cut off datanya itu diambil per 1 Juni 2022. Jadi kartu keluarga yang di Jakarta Baratnya itu tidak akan terbaca di sistem. Kemudian nanti pemilihan sekolahnya bagaimana Mas Eka? Pemilihan sekolahnya itu kan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Sesuai dengan untuk jalur zonasi ya. Jalur zonasi itu sesuai dengan zona prioritas sesuai alamat di kartu keluarganya. Kalau misalkan kartu keluarga yang terbaca adalah kartu keluarga Jakarta Selatan, maka sekolah-sekolah yang terpilih adalah sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Loh, berarti saya tidak bisa bersekolah di Jakarta Barat. Itulah aturannya. Kok aturannya seperti itu Mas Eka? Apakah aturannya tidak bisa dirubah? Iya memang sudah dibuat seperti itu gitu kan, tidak bisa dirubah gitu kan, aturannya kebijakannya seperti itu. Lah kebijakannya nggak mendukung saya, ini sama halnya seperti tukang payung dan tukang es ya. Kalau tukang es kepengennya hawanya panas terus agar dagangan esnya laku. Nah sementara si tukang payung pengennya hujan terus agar dagangannya juga laku. Nah kalau misalkan sama-sama kepengennya dua-duanya gitu kan, tanpa ada aturan atau tanpa ada yang mengatur gitu kan, iya si tukang es pengennya panas terus si tukang payung pengennya dingin atau hujan terus kan nggak ini ya, jadi susah gitu kan. Makanya adanya aturan seperti itu ya, walaupun tidak semuanya terakomodir, ya itu resikonya. Makanya kalau ngikutin channelnya Mas Eka dari beberapa tahun yang lalu, Mas Eka selalu bilang tuh di setiap akhir PPDB pasti Mas Eka bilang, untuk yang besok mau PPDB nih siap-siap dari sekarang kartu keluarganya dicek lagi, pastikan 1 tahun sebelumnya itu sudah masuk lagi. Itu Mas Eka informasikan terus menerus dari beberapa tahun yang lalu gitu kan. Kalau ngikutnya mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka atau dia kurang mendapatkan informasi ya seperti itu. Lalu apakah bisa di sekolah di Jakarta Barat secara aturan? Tidak. Apakah nanti secara kebijakan bisa atau tidak? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas aturannya sudah seperti itu, regulasinya sudah seperti itu, ya tidak bisa diapa-apain lagi. Loh berarti anak saya tidak bisa bersekolah di Jakarta Barat? Iya, tapi bisa milih di Jakarta Selatan. Loh jauh, orang saya tinggalnya di Jakarta Barat, kok masa saya di sekolah di Jakarta Selatan? Bagaimana sih? Ya aturannya seperti itu gitu kan. Tidak, yang namanya aturan ya udah nggak bisa diapa-apain. Itu sudah rule, udah ininya peraturannya, rule udah seperti itu, ya udah nggak bisa diapa-apain. Tuh bukan hanya 1 orang 2 orang aja, tapi banyak yang mengalami seperti itu gitu kan. Nah mudah-mudahan sih ya nggak tahu nanti ada kebijakan seperti apa ya, kurang tahu. Tapi yang jelas memang aturannya seperti itu, tidak bisa untuk yang pindah alamat seperti itu, walaupun sama-sama DKI Jakarta ya. Jadi kakak yang terbaca adalah kartu keluarga yang sebelumnya, kecuali dia tinggalnya di Jakarta Selatan ya, kemudian sama-sama di Jakarta Selatan, mungkin beda kelurahan doang atau beda kecamatan, itu mungkin ya. Kalau misalkan sekolahnya itu masih berada di ruang lingkup zonanya, masih bisa terbaca. Tapi kalau misalkan udah pindah kota seperti itu, ini yang agak repot, yang agak susah. Karena apa ya? Karena nggak bisa mencelek seperti itu, terkecuali sekolahnya itu atau alamat tempat dia tinggal itu beririsan atau berbatasan antar kota. Misalkan kayak Jakarta Barat dengan Jakarta Utara itu ada di Kapuk Muara ya, di Jalan Kapuk itu, yang sebelah kirinya itu Kapuk Cengkareng, yang sebelah kanannya itu Kapuk Muara, yang sebelah kirinya itu Jakarta Barat, yang sebelah kanannya itu Jakarta Utara. Kayak teman-teman di 122 itu Jakarta Utara, dia mencakup zona yang ada di Jakarta Barat. Ada beberapa RT atau RW yang masuk zona satunya gitu kan. Jadi bisa tuh kalau misalkan itu. Tapi kalau tidak berarsiran ya nggak akan bisa. Untuk mengecek zonanya silakan bisa lihat di Pergubnya ya. Pergub untuk pembagian zona PPDB tahun 2023 itu udah banyak banget beredar. Mas Eka tidak akan membahasnya di konten. Silakan kalau mau download saja ya, cari aja Pergub zona PPDB tahun 2023. Di situ banyak banget, ada ratusan sekolah, bahkan kalau yang SD ribuan sekolah ya, ada 1000 lebih sekolah, terus SMP, SMA
dan dengan zona-zonanya bisa dicek di situ semua. Oke. Mungkin itu aja para warga informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Jadi sekali lagi Mas Eka resume sedikit ya. Kartu keluarga lama dan baru bisa digunakan dua-duanya selama dia tercatat 1 Juni 2022 paling lambat ya. Kemudian scan yang jelas, jangan terpotong, terbaca, kemudian jangan burem, jangan mengsong-mengsong. Terus yang ketiga untuk teman-teman yang pindah kartu keluarganya dari satu kota ke kota yang lain walaupun berada di provinsi DKI Jakarta, namun perpindahannya itu tercatat sesudah tanggal 1 Juni 2022, maka yang terbaca adalah kartu keluarga yang lama. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah lagi wawasan seputaran tentang PPDB untuk para warga sekolah lainnya. Dan Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.